Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marcel Dian, NIM 119140147. Saya dari Teknik Informatika kelas Jaringan Komputer RC, Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi statis dan DHCP dari dosen saya, Pak Hartanto. Berikut spesifikasi susunannya. Di sini dibutuhkan satu router, lalu 3 switch sini sesuai dengan soal switch 3 switch, dan setiap switchnya diisikan beberapa device. Pada switch 0 ini diisikan dengan satu server dan 2 PC. Pada switch 1 terdapat 2 PC, sedangkan pada switch 2 terdapat satu laptop dan 2 PC. 2 PC ya. Nah, untuk router sendiri di sini saya memberikan laptop di sini untuk mengkonfigurasi si routernya sebagai konsolnya begitu. Kita ke connection di sini. Setelah itu kita menggunakan kabel stretch untuk menghubungkan tiap router kepada switchnya masing-masing. Sini. Seperti ini. FA01 ke FA01 ke FA10 ke FA01. Setelah itu di sini switch 2 ini ke router lagi. Nah, namun di sini pada router ini tidak tersedia lagi port yang tadi ya. Maka dari itu di sini saya menambahkan portnya. Di sini dengan nama portnya itu adalah 1 CFE. Baiklah, sebelum itu kita mematikan dulu si routernya dulu. Habis itu baru kita tambahkan 1 CFE. Setelah itu baru kita hidupkan lagi. Sudah, baru kita bisa menggunakan lagi, baru bisa kita menghubungkan switch tadi ke routernya kembali begitu. Udah. Lalu menggunakan kabel strike lagi untuk menghubungkan tiap switch kepada tiap device-nya. Seperti pada switch 0 itu dihubungkan kepada satu server dan 2 PC ya. Seperti ini. Saya di sini menggunakan Saya interface fast Ethernetnya di sini saya urutkan saja seperti biasa ya. Switch 1 pada PC 2, switch 1 lagi 03 ke PC 3, lalu switch 2 A02 kepada laptop, lalu 03 pada PC 4, dan terakhir di sini 04 ke PC 5. Seperti itu. Lalu untuk laptop dan routernya di sini saya menggunakan kabel konsol. Kabel konsol di sini pada routernya saya pilih port konsol, lalu dihubungkan kepada laptop yang first button kosong di sini ya. Sudah seperti itu. Lalu di sini saya memberikan penamaan dulu untuk ininya, untuk tiap susunannya. 192, 168, 10. Untuk di sininya 192, 168, 20. Dan di sini juga 192, 168, 30. Sudah saya pemberian nama ya di sini ya. Lalu kita ke laptop. Oh, sini saya salah ya. Sorry. Ini saya salah. Saya ada terjadi kesalahan. Nah, untuk sini tadi pada kabel konsolnya di sini pada router kita pilih port konsol, dipilihkan kepada RS232 di sini saya ya. Oke, baiklah. Tadi si routernya sudah dihidupkan ya. Setelah itu saya ke laptop, lalu ke desktop, lalu kita ke terminal. Terminalnya untuk melakukan konfigurasi ya di sini. Karena pada routernya tidak ada CLI. Baiklah. Di sini kan ada untuk inisial pada configuration dialog. Untuk memasukkan sini kita pilih no saja, no. Setelah itu kita enter, kita enable. Goyang. Setelah kita enable, kita di sini konfigurasi terminal config. Sudah, kita masukkan IP address yang akan terhubung untuk menghubungkan pada switch 0 ini. Kita masukkan IP address. Bukan, sebelumnya kita masukkan dulu pada portnya. Interface FA
FA00 sudah masuk pada kabelnya, pada interface-nya. Lalu kita masukkan IP add 192.168 satu sini, berarti yang di sini kan satu untuk 3 byte nya 192.168.10 ya. Berarti di sini kita untuk memberikan konfigurasinya, di sini kita menggunakan 192.168.11. Lalu kita masukkan subnetnya 255.255.255.0. Sudah. Lalu kita no shutdown untuk pengaktifannya ya. Oke, sudah. Kita EX lagi ya. Nah, sini kan sudah kembali hijau, untuk hijau ya. Nah, berarti sudah terhubung. Lalu kita ke server di sini. Nah, kita ke service. Lalu kita ke ini dulu ya. Kita ke IP configuration-nya dulu. Kita isikan dulu IP-nya 192.168.1.2. Karena yang tadi itu sudah kita isikan ya untuk konfigurasi yang tadi, untuk gateway-nya. Nah, lalu kita isi lagi gateway yang tadi 192.168.1.1 begitu. Sudah. Nah, satu sudah, baru kita ke ini lagi, kita ke laptop lagi untuk menghubungkan ini switch 1 ini tadi. Oke, sudah. Kita terminal lagi, itu kita masukkan lagi interface FA 10.0. Kita sudah masuk, baru kita masukkan lagi IP address-nya lagi, IP add 192.168.2.1 misalnya ya, sama kayak yang di FA00 tadi ya. Nah, di sini kan cuma beda pada byte 3-nya saja. Lalu kita masukkan subnet-nya lagi, masukkan ke subnet. Nah, sudah. Lalu no shutdown. Oke, no shutdown sudah ya. Itu sudah terhubung, dan itu juga sudah terlihat kalau misalnya sudah terhubung. Lalu di sini kita ke server ya. Lalu kita ke service-nya. Kita ke DHCP, Sebelum itu kita hidupkan dulu service-nya ya. Lalu di sini kita masukkan default gateway-nya, kita masukkan dulu yang di awal tadi 192.168.1.1. Oke, sudah ya. Setelah itu kita masukkan DNS servernya. Kita masukkan IP address yang server tadi kita masukkan tadi ya. 192.168.1.2 gitu. Nah, untuk start IP address-nya di sini kita sini yang untuk byte ketiganya kita tetap isi 1 karena kita masih yang di server yang IP address yang bagian pertama tadi. Tapi untuk awalan di byte keempat ya kita isi di sini 11. Lalu di sini untuk maksimum number usernya kita masukkan 245 saja. Lalu di sini setelah itu kita save. Oke, sudah masuk. Setelah itu baru kita masukkan yang ininya, yang untuk switch yang satunya. Gitu. Untuk switch 1. Jadi di sini kita berikan nama yang berbeda yaitu server pool 1. Untuk ininya kita samakan dengan yang ini. Di sini kan karena di sini 192, untuk pada byte ketiga ini sih menggunakan 2 ya. Menggunakan 2. Di sini juga 2. Untuk yang ini tetap 11 ya. Setelah itu add. Sudah di-add. sudah di-add ya. Oke, jika sudah seperti itu berarti sudah dimasukkan. Nah, di sini setelah itu baru kita masuk lagi ke terminal. Kita masuk lagi ke interface. Sebenarnya tadi kita tidak usah keluar lagi ya, nggak usah keluar lagi pada interface yang tadi. Kita masuk ke interface yang ini, yang FA10 yang ini, yang ke switch 1 tadi, FA10. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita masukkan IP helpernya, IP helper addressnya. Di sini IP helper addressnya kan tadi yang 192.168.1.2 gitu, yang si server tadi ya. Setelah itu sudah kita enter no shutdown. Nah, sudah. Nah, kita EX dulu. Sebenarnya kita EN juga bisa. Kita mau lihat di sini apakah sudah terhubung atau belum. Kita show running config. Oke, sudah. Nah, enter buat melihat apakah sudah terhubung atau belum. Nah,
Sini sudah masuk ya, IP helper address sini sudah masuk ya. Jika sudah, berarti sekarang kita cek apakah sudah berhasil atau belum untuk pengisian DHCP-nya. Gitu. Kita ke desktop, terus kita ke IP configuration, kita DHCP, kita lihat dulu. Oke, berarti berhasil di sini DHCP request successful. Berhasil di sini. Kita lihat lagi yang di switch satunya. Apakah sudah berhasil juga? Kita ke DHCP. Kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Pilot, kita lihat, tunggu dulu ya. Nanti kita ke PC3, di sini kita ke desktop, IP configuration, DHCP. Request successful. Nanti kembali lagi tadi ke PC2 lagi, apakah sudah berhasil atau belum. DHCP, harusnya berhasil ya. Berhasil. Nah, karena di sini kan belum nih, masih merah gini nih. Masih merah seperti ini, berarti kita hubungkan dulu. Berarti kita masuk lagi ke sini, ke terminal. Kita masuk lagi ke terminal. Oke. Setelah itu kita masuk lagi configuration terminal. Configuration terminal. Di sini kita masuk ke interface yang terhubung kepada switch 2 tadi. Interface FA, di sini kan terhubung FA60/0 gitu ya. Kita masuk setelah itu kita masukkan IP address-nya. IP add 192.168.1.9 IP add 192.168. Setelah itu berarti di sini 31, masukkan subnetnya 255.255.255.0. Sudah ya. Setelah itu baru kita langsung saja ke IP helpernya ya. IP helper. Sini sudah masukkan IP helpernya 192.168.1.2. Sudah. Setelah itu baru kita tadi salah ya. IP helper address 192.168.1.2. Oke ya. Baru no shutdown. Dan seperti yang ini tadi ya, kayak yang kita ngisikan tadi yang di sini. Helper address gitu ya. Sudah, kita enterkan saja no shutdown. Sudah berarti ya. Yang diisikan atau enggak kita bisa melihatnya dari sini. And show running config. Apakah sudah terisi atau belum? Enter. Kita lihat pada FA60 nya apakah sudah terisi atau belum. Saya rasa kan sudah terhubung ya. Tapi apa IP helper sudah terisi? Oke, sudah terisi untuk IP helpernya. Sudah terisi. Setelah itu kita ke terminalnya, ke server lagi untuk menambahkan DHCP-nya. Di sini sudah ya, tadi kan udah ada 0 sama 1. Yang di sini kan untuk yang byte ketiganya 1, yang ini untuk byte ketiganya yang 2. Berarti kita sekarang masukkan untuk switch yang ketiga. Berarti sini server pool 2. Untuk yang byte ketiganya di sini 3. Nah, setelah itu untuk start IP address juga sini 3. Yang lainnya tetap sama, kita add. Oke, sudah kita add ya, sudah berurutan gini. Sudah, baru kita melakukan pengecekan lagi. Apakah si switch 2 ini sudah terhubung seperti layaknya switch 1 dan switch 0 tadi? Apakah DHCP sudah berhasil atau belum? Gitu. Kita ke desktop. IP configuration DHCP, kita lihat. Successful, berhasil berarti ya. Kita cek lagi yang laptop di sini karena berbeda device saja. Kita cek di sini apakah sudah berhasil. Harus juga berhasil ya. Berhasil. Oke, seperti itulah penjelasan konfigurasi DHCP dari saya. Dan baik dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.